Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Majid Ibrahim, guru SMA Negeri 1 Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Siliwangi, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Adapun materi yang akan disampaikan adalah mengenai luas segitiga pada trigonometri dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik di kelas 10-2 MIPA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita masih bisa belajar bersama kembali ya. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mangga ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik Pak. Baik, Kalang. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berbaca doa, dimulai. Berdoa diakhiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya cek dulu kehadirannya. Yang tidak masuk siapa? Adiba. Adiba kenapa? Sakit. Oke. Selain Adiba, ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada Pak. Adiba aja Pak. Sebelum memulai pelajaran, coba kalian cek dulu di kolong meja di bawah kursi apakah ada sampah yang berserakan. Ada atau tidak? Tidak ya. Masih Pak. Alhamdulillah. Tidak ada, ya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita ice breaking sederhana saja. Oke, siap Pak. Ini kalian tahu ini apa? Telunjuk. Bukan satu, telunjuk. Ya, Siap Pak. ini telunjuk. Coba lihat telunjuk saya. Ya. Nah, coba ikuti telunjuk saya. Diputar kecil-kecil, diputar besar-besar, diputar kecil-kecil. Coba ikuti. Oh, diikuti. Ini, tangan ini. Ya, kita coba putar kecil-kecil, putar besar-besar, kecil-kecil lagi, besar-besar lagi, tempelkan ke hidung. Tempelkan ke kuping, pipi, mata. Itu untuk konsentrasi belajar saja ya. Selanjutnya, perhatikan pada layar berikut ini. Saya sampaikan dulu tentang IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menemukan konsep aturan sinus. Kemudian yang kedua, menjelaskan luas segitiga pada trigonometri jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Kemudian menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menerapkan rumus luas segitiga trigonometri jika diketahui dua sisi dan satu sudut dalam menyelesaikan masalah konseptual. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep aturan sinus dengan tepat, menjelaskan luas segitiga pada trigonometri jika diketahui dua sisi dan satu sudut dengan benar, kemudian menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah dengan tepat, menerapkan rumus luas segitiga trigonometri jika diketahui dua sisi dan satu sudut dalam menyelesaikan masalah konseptual dengan benar.
Adapun manfaat kita mempelajari trigonometri ataupun luas segitiga pada trigonometri, yang pertama yaitu perhitungan aturan sinus dan kosinus ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Tentu tidak asing lagi dengan yang namanya apa ini? Menara Pisa. Menara Pisa. Ya. Menara Pisa yang ada di Italia ini sangat populer dan cukup unik dari bentuk konstruksi gedung yang miring. Faktanya desain awalnya ini tidak sengaja dibuat untuk miring. Sayangnya struktur tanah yang rentan, maka menara otomatis menjadi miring. Tentu saja kemiringan ini tidak lepas dari besaran sudut. Dan menariknya, sudut kemiringan menara Pisa dapat kita hitung menggunakan aturan sinus dan kosinus. Itu salah satu manfaat kita mempelajari aturan sinus dan kosinus. Ya. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari aturan sinus yang A per sin A sama dengan B per sin B, kemudian C per sin C. Apakah ada yang ditanyakan untuk pada pertemuan sebelumnya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, perhatikan lagi pada layar berikut. Nah, ini ada 3 buah segitiga. Segitiga yang pertama diketahui ada 2 sisi dan 1 sudut. Salah satu sisinya 4 cm, kemudian sisi lainnya adalah 6 cm. Nah, kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Segitiga yang kedua yang diketahui sisi semua. Sisi yang pertama 13 cm, sisi kedua 14 cm, kemudian sisi kelima 15. sisi ketiga 15 cm. Jadi pada segitiga kedua ini yang diketahui adalah Ketiga sisinya, Pak. ketiga sisinya. Dan segitiga yang terakhir ada 2 sudut dan 1 sisi. Seperti yang sudah kalian pelajari, kalau mencari luas segitiga itu rumusnya Pak? Setengah alas kali tinggi. Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini, yang diketahui tidak ada tingginya, kemudian hanya 2 sisi 1 sudut, atau 2 sudut 1 sisi, atau ketiga sisinya, apakah bisa dihitung luasnya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nanti kita akan mempelajari tentang menghitung luas segitiga trigonometri jika diketahui 2 sisi 1 sudut. Dalam permasalahan sehari-hari, nah, misalkan di sini ada sebuah Jalan. gedung perkantoran. Yes. Gedung perkantoran ini membentuk suatu segitiga. Nah, ini kita bisa menghitung luasnya. Dengan cara apa? Dengan cara diketahui kedua sisinya. Misalkan jalan A ini sisinya 100 meter, kemudian jalan B sisinya 200 meter. Nah, kemudian sudutnya 30 derajat. Ya. Nah, kita bisa menghitung luasnya hanya dengan mengetahui 2 sisi 1 sudut. Kemarin kan sudah diterangkan ya, atau sudah dijelaskan mengenai sudut-sudut istimewa. Ya. Kalau sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah. Kita ulangi dari 0 derajat. Sin 0 derajat 0. Sin 30 setengah. Sin 45 Setengah akar 2. Sin 60 Setengah akar 3. Sin 90 1. Cos 0 derajat 1. Cos 30 derajat Setengah akar 3. Cos 45 derajat Setengah akar 2. Cos 60 derajat Setengah. Cos 90 derajat 0. tan 0 derajat. Selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin kita bentuk. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Oke, sudah, Pak. Sudah duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, selanjutnya
saya bagikan bahan ajarnya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, Oke, Pak. kelompok 3, dan kelompok 4. Bahan ajar yang kalian terima ini sama dengan di layar ya. Yes. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya di halaman kedua bahan ajarnya. Kemudian di dalam bahan ajar itu ada 5 kegiatan. Nanti kita akan sama-sama mengerjakan tahap demi tahap kegiatan tersebut. Silakan ditulis dulu namanya. Di bagian mana, Pak? Oke. Baik, untuk kegiatan pertama, ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini bangun datar apa namanya? Segitiga. Kalau misalkan AB sama dengan C, maka AC sama dengan B. Dan BC sama dengan A. Berarti sudah paham ya? Artinya sudut yang berhadapan, misalkan di sini adalah sudut B, maka yang berhadapan adalah sisi B. Sudut A, maka yang berhadapan adalah sisi A. Dan sudut C, maka yang berhadapan adalah sisi C. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua, kita akan membuktikan bahwa luas segitiga yang diketahui sisi A dan sisi B serta besar sudut C adalah luas sama dengan setengah B kali C sin A. Apakah rumus luasnya seperti ini? Nanti kita akan membuktikan sama-sama. Nah, sebelumnya kita gambar dulu. Gambarlah garis tinggi dari titik C dan tegak lurus sampai ke sisi AB. Dan kita beri nama T. Silakan. Tinggal ditarik garis saja. Dari C ke garis AB, tegak lurus. Kemudian kita beri nama T. Sudah belum? Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan aturan sinus. Sin A sama dengan sin itu perbandingan apa? Demi. Sin demi. Pandan miring. Kalau misalkan sudut A-nya di sini, ya sudut A-nya di sini, dan kita sudah ketahui bahwa ada garis dari titik C sampai ke AB, maka kalau misalkan sudut A-nya di sini, kira-kira perbandingannya apa? Sin A depan miring, berarti T per B. Ya, ulangi, T per B, Pak. B atau T per AC. Ya, ditulis dulu T per AC. Ya, silakan T per AC. Nah, sehingga kalau kita mencari T, berarti sin A dikali apa? Dikali AC. Ya, dikali AC. Kembali lagi ke tadi, ke kegiatan 1. AC itu sama dengan apa? B. Berarti T sama dengan apa? B kali sin A. B kali sin A. Kita ingat dulu persamaan pertamanya, T sama dengan B dikali sin A. Sudah semua? Sudah. Sampai sini paham? Paham. Wah, selanjutnya ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga kita coba menyamakan menggunakan persamaan luas segitiga alas kali tinggi. Nah, di situ di bahan ajar kalian tertulis luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, luasnya
berarti setengah dikali alas itu apa? Ya, coba ditulis, silakan. Alasnya apa alasnya? C. Silakan ditulis. Nah, dikali tinggi. Tadi kembali ke kegiatan kedua. Tingginya apa? Ini kan B kali sin apa? Tingginya apa? Kegiatan kedua. B kali sin apa? Tinggi T sama dengan AC. AC kali sin atau B kali sin. dilihat dulu. Apa Saudi? Ya, B dikali sin A. Berarti ya, berarti luas sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sin A. Nah, sehingga setengah dikali BC dikali sin A. Nah, maka kalau kita sederhanakan luas segitiganya, apakah sama dengan kegiatan kedua pembuktian? Sama apa tidak? Sama, Pak. Ya, berarti ditulis luas segitiganya setengah 1/2 AB, maaf salah, BC dikali sin A. Ya, jadi terbukti kan Bukti, Pak. untuk luas segitiganya yaitu setengah BC sin A. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba simak video berikut dulu. Datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai luas segitiga dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Seperti apa caranya? Mari kita simak bersama-sama. Silakan disimak, nanti tuliskan komentar kalian di kegiatan keempat. Oke, kita kalau berbicara luas segitiga, dulu kita sudah pernah belajar ya bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Misalkan kita punya segitiga ABC seperti ini, kemudian tinggi segitiganya itu kita nyatakan ke dalam T seperti ini, maka luas segitiganya itu adalah setengah dikali alasnya adalah AB dikali tingginya adalah T. Ini ya luas segitiga yang umumnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika tinggi segitiganya kita tidak tahu atau jika tinggi segitiganya tidak diketahui? Inilah yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana cara menentukan tinggi segitiga dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Oke, contoh kasus ini misalkan kita perumum ya, misalkan kita punya segitiga ABC dengan besar sudut A diketahui, panjang AC diketahui, dan AB diketahui. Nah, secara langsung kita dapat melihat bahwa sudut A ini merupakan sudut apit ya, sudut apit dari AC dan juga AB. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari luas segitiganya. Tapi kita tidak tahu tinggi segitiganya berapa ya. Sedemikian sehingga kita harus memanfaatkan perbandingan trigonometri. Kalau perbandingan trigonometri itu berarti harus menggunakan segitiga siku-siku. Dari video yang sudah kalian simak, silakan kalian tuangkan kesimpulannya di kegiatan 4. Silakan. Tadi apakah di video itu sama dengan yang sudah kalian kerjakan di kegiatan 2 dan 3? Sama apa tidak? Sama, Pak. Sama. Ya, kalau sama silakan diuraikan di kegiatan keempat tentang video yang sudah kalian simak. Kalau sudah, kita ke kegiatan yang terakhir. Kegiatan yang terakhir yaitu sebuah permasalahan konseptual yang harus kalian pecahkan. Silakan dibuka di kegiatan kelima. Seorang pengusaha properti akan membangun sebuah hotel di area yang berbentuk segitiga seperti gambar di atas. Nah, ini areanya adalah
segitiga. Area tersebut terletak sepanjang 200 meter di pinggir jalan A dan 130 meter di pinggir jalan C. Jalan A dan jalan C ini membentuk sudut lancip berukuran 30 derajat. Berapakah luas area tersebut? Dari rumus yang sudah kalian buktikan, yang sudah kalian temukan, nah silakan kalian menghitung luasnya dari permasalahan konseptual tentang luas area yang berbentuk segitiga. Diketahui dulu, ditanyakan, kemudian dijawab. Atau kalau misalkan biar lebih jelas ya, digambar dulu aja ini nih. Digambar. Ya. Terus A-nya di mana? Sini. Ya. Oke, nah, terus berarti yang berhadapan dengan sudut A adalah sisi A. Nah, yang berhadapan dengan sudut B berarti sisi B. Yang berhadapan dengan sudut C berarti sisi C. Oh, di sini. Ini yang berhadapan dengan ini sudut. Berarti yang berhadapan dengan sudut C berarti sisi C. Jalan A sama jalan C. Ya berarti tinggal panjang jalan A berapa, kemudian panjang jalan C berapa, kemudian sudutnya berapa. Nah, ini 1/2, kemudian jalan A-nya berapa? 200, jalan C-nya berapa? Sin 30, 1/2. Nah, kemudian kita kalikan. Ya, dikalikan. Gini aja, biar tidak terjebak dengan simbol-simbol ya. Diganti aja ininya, 1/2 dikali jalan A, kemudian dikali jalan C, baru sin A, gitu. Sok. Karena kalau misalnya Soalnya kadang kita itu terjebak pada simbol-simbol ya. Yang penting pemahamannya. Pemahamannya menghitung luas segitiga itu bisa dihitung dengan mengetahui dua sisi yang mengapit satu sudut. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 sebentar lagi. Kelompok 4? Sudah. Nanti disiapkan untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Nanti yang disampaikan adalah kegiatan keempat dan kegiatan kelima. Kegiatan keempat sebagai bentuk pembuktian atau kesimpulan daripada kegiatan 2 dan 3 dan video yang sudah kalian simak. Nah, kemudian kegiatan kelima kita mengerjakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Coba silakan dari kelompok 1 perwakilannya. Nanti kelompok lain kira-kira ada yang menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Disa Nafia. Saya akan mempresentasikan bahan ajar. Nah, di sini ada kegiatan 1, nama dari bangun dasar di atas adalah segitiga. Nah, jika diketahui AB sama dengan C, maka di sini AC sama dengan B, kemudian BC sama dengan A. Dan di kegiatan 2, maka rumus luasnya itu adalah setengah AB dikali sin C. Mungkin itu ya dari kegiatan 2 dan 3 serta video yang kelompok kami simak kesimpulannya. Dan untuk kegiatan yang kelima itu tentang gimana penerapan rumus luas segitiga untuk mencari luas dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini di soal terdapat seorang pengusaha properti
akan membangun sebuah hotel di area yang berbentuk segitiga seperti pada gambar di atas. Area tersebut terletak sepanjang 200 meter di pinggir jalan A dan 130 meter di pinggir jalan C. Jalan A dan jalan C membentuk sudut lancip berukuran 30 derajat. Berapakah luas area tersebut? Nah, di sini kami mendapatkan data bahwa diketahui ya, panjang jalan A-nya itu adalah 200 meter. Lalu panjang jalan C-nya itu adalah 130 meter. Dan kami anggap sudutnya ini adalah sudut B karena berhadapan dengan jalan B. Ya, sudut B-nya ini adalah 30 derajat. Nah, maka dari rumus kedua sisi dan satu sudut yang mengapit kedua sisinya didapatkan setengah AC sin B, di mana kita langsung dimasukkan saja angka-angkanya. Setengah dikali 200 dikali 130 dikali sin 30 derajat. Setengah dikali 200 adalah 100, lalu sin 30 adalah setengah dikali 130 adalah 65, lalu 100 dikali 65 adalah 6.500. Maka luas area yang diperlukan seorang pengusaha properti untuk membangun hotel di area yang berbentuk segitiga adalah 6.500 meter persegi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ya, Apabila kelompok 3, gimana tanggapannya? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 kira-kira tepat atau tidak? Menurut kelompok kami yang disampaikan dari kelompok 2 itu tepat karena sama dengan jawaban kami. Mungkin ada beberapa penamaan yang berbeda. Nama sudut ataupun apa kan beda pemikiran mungkin. Berarti ada sedikit yang berbeda di penamaannya ya? Iya, namanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan ke kelompok 3. Dengan diketahui jalan C yaitu 130 meter, jalan A-nya 200 meter, dengan kita menamai sudutnya itu sin theta karena pengennya sin theta 30 derajat, menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali jalan A dikali jalan C kali sin A. Dengan hasilnya 6.500 meter persegi. Terima kasih. Gimana kelompok 4? Ada tanggapan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir dari kelompok 4. Di sini saya ingin menyimpulkan kegiatan 4 dan kegiatan 5. Bisa disimpulkan dari kegiatan 4 bahwa dari video yang kami simak dan soal-soal kegiatan sebelumnya yang kami kerjakan itu memiliki konsep yang sama, yaitu kita bisa mengetahui luas segitiga tanpa mengetahui tingginya, atau hanya dapat diketahui dua sisi dan satu sudutnya dengan rumus L sama dengan setengah kali AB kali sin C. Itu jika diketahui sudut C-nya, atau jika diketahui sudut A-nya bisa diketahui luas segitiganya dengan cara setengah kali B kali C kali sin A. Begitu juga ketika diketahui hanya sin B-nya. Di kegiatan 5 kita mengerjakan soal hasil dari penjumlahan tersebut adalah 6.500 meter persegi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata Pak Uji ketika presentasi bagus juga ya. Baik. Kira-kira jawabannya sama apa tidak? sama, Pak. Berapa jawabannya? 6.500 6.500 meter persegi. Baik. Silakan dari kegiatan tadi kita tarik kesimpulannya dari kelompok 1. Kira-kira yang sudah kita pelajari kesimpulannya apa? Kalau misalnya diketahui dua sisi, kemudian didapat satu sudut, itu bisa menggunakan rumus L sama dengan 1/2 BC sin A, atau juga L sama dengan 1/2 AC sin B, atau juga L sama dengan 1/2 AB sin C, atau kadang juga nggak harus terpaku sama simbol-simbolnya. Ya.
Oke, sepakat atau tidak dari kelompok lain? Sepakat. Coba kelompok lain menanggapi. Mungkin ini sih Pak. Dengan pembelajaran kali ini mungkin kita tuh sedikit tercerahkan bahwa untuk mencari segitiga itu kita tuh tidak hanya terpaku kepada alas dan tingginya saja, tetapi kita tuh bisa mencari segitiga itu dengan banyak cara gitu. Salah satunya dengan ini, dengan cara diketahui kedua sisinya dan satu sudut yang mengapitnya. Jadi menambah pengetahuan kami juga bahwa oh ternyata mencari segitiga tuh nggak hanya pakai alas dan tinggi, ternyata bisa pakai cara yang lainnya juga gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Uji, apakah mau menambahkan lagi? Cukup? Cukup, oke. Ya, kalau memang sudah paham, saya akan membagikan satu lagi lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara berkelompok, jadi sebagai evaluasi apakah yang bahan ajar yang kalian kerjakan tadi itu dapat dimengerti atau tidak. Ya, tapi nanti presentasinya perwakilan saja. Seorang pengusaha properti, masih sama soalnya ya, akan membangun sebuah hotel di area yang berbentuk segitiga seperti pada gambar di atas. Area tersebut terletak sepanjang 300 meter di pinggir jalan A dan 200 meter di pinggir jalan C. Jalan A dan jalan C membentuk sudut lancip berukuran 45 derajat. Nah, mungkin ini perbedaannya di panjang sisi dan sudutnya. Kalau tadi 30 derajat, sekarang 45 derajat. Gimana, udah selesai? Belum? Silakan perwakilan saja untuk mempresentasikan LKPD-nya. Setengah dikali 300 dikali 200 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka dari perkalian semua data tersebut, angka tersebut itu didapatkan angka 15.000 akar 2 meter persegi. Jadi luas dari segitiga tersebut itu adalah 15.000 akar 2 meter persegi. Sama apa tidak? Sama. Kelompok 1 sama. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduknya kembali ke meja masing-masing. Karena kita akan melaksanakan tes yang terakhir, tes evaluasi. Kalau tadi secara berkelompok, nah sekarang dikerjakan secara individu. Gitu aja. Nanti saya akan kirim link Google Form ke WA Group ya. Nanti silakan kalian kerjakan, kemudian jawabannya difoto dan dikirimkan di link yang sudah saya kirimkan. Oke, siap Pak. Jadi sekali lagi, jawaban yang sudah kalian kerjakan nanti difoto, di fotonya yang rapi, kira-kira kena semua, jangan setengah-setengah, kemudian baru dikirimkan di link Google Form yang sudah saya berikan.
Kalau sudah silakan difoto kemudian dikirim. Ya, selesai ya. Kalau sudah kita refleksi dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kemudian apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Kira-kira poin yang pertama, coba apa yang sudah dipelajari, atau kita sama-sama saja? Sama-sama aja. Apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini? Mencari luas segitiga dengan diketahui kedua sisi dan sudut yang mengapitnya. Yang kalian sukai dari pelajaran ini? Penerapannya sih Pak dalam Penerapannya dalam kehidupan Sehari-hari. Terus yang belum dipahami apa? Apakah paham semua? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Baik. paham. Kalau memang sudah paham semua, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Alhamdulillah. Selanjutnya saya sampaikan untuk materi Alhamdulillah. pada pertemuan berikutnya masih tentang luas segitiga, tetapi luas segitiga ketika yang diketahui adalah dua sudut satu sisi. Nanti kalian silakan pelajari di rumah ya. Baik Pak. Nah, nanti tugas-tugasnya saya share di grup kelas untuk tugas-tugas sebagai latihan kalian agar bisa lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal-soal matematik yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Baik. Pembelajaran kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Silakan ketua alamin. kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berbaca doa, dimulai. Berdoa diakhiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.